Halo teman-teman, it's been a while, udah lama tidak mengupdate perjalanan belajar second brainku. Bukan berarti ketika itu nggak diupdate maka berhenti total, enggak juga. Tapi bahwa beberapa target yang nggak mungkin itu seperti bikin 50 permanen notes, itu ya wajar sih. But at least sekarang hari ini rasanya aku pengen bikin closure, kayak pengumuman gitu bahwa udah kelar nih belajar second brainnya, udah jadi second brainnya. Karena setelah aku cek lagi apa yang aku bikin di day one, di hari pertama, plannya tuh semuanya udah centang semua, udah checklist semua nih. Jadi di hari pertama aku tulis bahwa apa aja yang harus aku lakukan. Pertama, selesaikan buku How to Take Smart Notes, mengenali Notion, mengenali room research, pilih pakai yang mana, kemudian build the sleep box itself, membangun Zettelkastennya sendiri, bikin deck presentasi dari buku tadi, buku How to Take Smart Notes, kemudian bikin sharing atau discuss tentang tema ini, kemudian write the first article based on Zettelkasten sudah, dan bahkan sekarang kayaknya udah satu artikel, udah ada beberapa, enggak sih, udah ada satu Instagram post juga gitu. Kemudian evaluasi dari first writing, what I could improve. Kemudian consider what's the criteria for the digital gardening material and which one is not. Nah ini nih, ternyata senyampang kita berproses tuh pasti banyak banget hal yang terjadi yang kita ketemui. Termasuk misalnya akhirnya memilih pakai room research, kemudian memutuskan kayaknya nggak penting ternyata, bukan nggak penting, maksudnya jumlah, dulu kan aku pengen banget bikin 100 permanen notes, ternyata tidak semudah itu bikin permanen notes. Ternyata yang diperlukan itu ya berproses aja sih, berproses. Jadi sampai sekarang mungkin permanen notesku mungkin masih 10 atau berapa, tapi apakah second brain itu tidak bekerja atau second brain itu tidak efektif? Enggak juga, ternyata sangat efektif ketika aku membuat challenge untuk diriku sendiri. At least itu adalah writing tab, menulis secara rutin 100 hari berturut-turut di Instagram. Kenapa Instagram? Karena di situ audiens yang paling banyak. Terus habis itu kenapa menulis? Karena pengen mempraktekkan teori dari Enlor LeCunff, bahwa setelah 100 hari berturut-turut tuh akan ada critical mass gitu, kayak jumlah minimal di mana mulai mendapatkan gain gitu, mendapatkan hasil dengan luar biasa gitu. Nah, sekarang aku masih ada di hari ke-39, tapi second brain ini sangat-sangat efektif membantuku dalam proses menulis itu sendiri. Karena seperti prinsip yang dikemukakan sama si Tiago Forte, bahwa second brain itu always start with abundance gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa kekurangan topik atau misalnya bingung mau nulis apa gitu, hampir-hampir jarang, karena aku tinggal balik ke second brainku, ngeliat apa ya dari sini yang banyak gitu, apa yang always start with abundance. Jadi yang udah banyak, oh ternyata aku udah banyak tentang parenting misalnya, atau ternyata aku sudah banyak tentang produktivitas, tentang fokus, tentang, jadi itu udah muncul aja sendiri kan. Kalau di room research kita bisa lihat grafnya ya, kita bisa lihat titik-titik itu mana yang paling banyak berhubungan gitu. Aku belum jago-jago banget tentang room research. I will still learn how to use it like effectively, efficiently, dan in optimum state. Tapi at least kalau dari second brandnya sendiri, aku merasa bahwa udah mencapai apa-apa yang aku butuhkan dan aku inginkan. Tentang kayak aku bakal kasih link-linknya tentang artikelnya di bawah, tentang Instagram postnya. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik bisa baca artikelnya aja langsung.
Terus habis itu kalau diskusinya sih kebetulan there is no recording, jadi itu aku bikin di uh, platform newsletterku di Lagi Ngulik. Kalau teman-teman pengen tahu, nanti juga artikelnya itu bakal langsung di link di lagingulik.substack.com kayak gitu. So I'm very happy with my journey, meskipun ternyata molor banyak banget, dan ternyata kadang-kadang untuk mencapai goal tuh plan di awal tentu banyak banget untuk diiterasi, untuk dibetulin, untuk oh kayaknya ini nggak pas, oh kayaknya bisanya kayak gini, oh kalau kayak gini nggak bisa. Jadi itu yang sepertinya cukup membantu aku juga akhirnya tetap jadi meskipun butuh waktu lebih lama. Dan sekarang udah kayak tinggal panennya aja gitu, tinggal ngelanjutin aja, terus dipakai aja second brandnya seperti itu. Apalagi ya yang pengen aku tambahin tentang closure nih? Oh, untuk beberapa hal aku bakal tetap belajar. Maksudnya kayak tadi room research, kebetulan juga memang ada course yang disediakan di komunitas yang aku lagi ikutin gitu ya, tentang belajar room research. Jadi aku akan tetap belajar banyak hal tentang ini, but at least sekarang after 198 days I finish my second brain. Yay! Silakan teman-teman cek link-link yang di bawah, nanti barangkali berguna, bermanfaat. Untuk yang tertarik boleh komen aja. See you later in the next belajar yang lain mungkin.